Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Mirna Ermawati. Ini membahas materi SPLTV, Sistem Persamaan Linear 3 Variabel pada Matematika Wajib kelas 10. Materi SPLTV ini saya bagi menjadi beberapa bagian video terpisah, dan ini adalah video bagian ketiga. Untuk melihat video sebelumnya, kalian bisa cek aja di description box ya. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas apa? Kita akan membahas mengenai penerapan soal cerita pada SPLTV. Sebelum kita ke pembahasan soalnya, mari kita ketahui dulu tujuan pembelajaran dari video ini. Tujuan pembelajaran pada video ini yaitu merancang model matematika dari sebuah permasalahan otentik yang merupakan SPLTV, metode substitusi, dan metode gabungan. Lalu yang kedua, menyelesaikan sebuah permasalahan otentik yang merupakan SPLTV, metode substitusi, dan metode gabungan. Oke, yuk kita langsung saja ke bentuk soalnya. Soal yang pertama ini, pada tahun 2020 jumlah umur Nadine, kakak, dan adiknya adalah 33 tahun. Pada tahun 2022 jumlah umur Nadine dan kakaknya adalah 29 tahun. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah umur Nadine dan adiknya adalah 12 tahun. Umur Nadine pada tahun 2020 adalah, kita jawab dahulu dengan cara atau dengan mencari model matematikanya ya. Pertama, kamu misalkan dulu Nadine dengan X, kakak dengan Y, adik dan Z. Nah, pada tahun 2020 jumlah umur Nadine, kakak dan adiknya adalah 33. Berarti pada tahun 2020 itu X tambah Y tambah Z sama dengan 33. Lalu selanjutnya itu ada soal di sini, katanya tahun 2022 jumlah umur Nadine dan kakaknya itu 29 tahun. Selang waktunya berapa? Selang waktunya itu berarti ditambah 2 ya. Maka umur masing-masing ya, umur Nadine dan kakaknya ini harus ditambahkan 2. Jadi bentuknya X tambah 2 ditambah Y tambah 2 sama dengan 29. Kita jumlahin ini, X tambah Y, 2 ditambah 2 berapa? 4 ya. 4 pindah ruas ke sebelah kanan yang tadinya positif, dia menjadi negatif. Berarti 29 dikurang 4 dapat 25 ya. Berarti di sini X tambah Y sama dengan 25. Lanjut lagi, di sini ada soalnya 2017 jumlah umur Nadine dan adiknya adalah 12 tahun. Selang waktunya dari tahun 2020 berapa? Dikurang 3 ya. Berarti 2017 itu masing-masing umurnya dikurang 3, Nadine dikurang 3 dan adiknya juga dikurang 3. X tambah Z ditambah min 3 tambah min 3 jadinya min 6. Min 6 pindah ruas jadinya positif ya. Berarti X tambah Z sama dengan 12 ditambah 6 itu dapat 18. Nah, yang ditanya kan umurnya Nadine ya atau si X. Kita tulis dulu nih bentuk dari model matematikanya ya. X tambah Y tambah Z ini kita dapat tadi, ini kita anggap persamaan 1. Lalu ada X tambah Y sama dengan 25 ini kita anggap persamaan 2. Dan ada X tambah Z sama dengan 18 ini kita anggap persamaan 3. Kamu perhatikan di sini koefisiennya 1 semua ya. Berarti kita bisa menggunakan cara substitusi. Dan kebetulan di sini X-nya, karena ditanya X dan ini X-nya ada semua nih. Di persamaan 1 ada, persamaan 2 ada, persamaan 3 ada. Berarti kita bisa mengerjakan sekaligus ya. Jadi mensubstitusi 2 persamaan ke dalam 1 persamaan. Maksudnya gimana sih? Kita tulis dulu ya. Sini, substitusi persamaan 2 dan 3 ke persamaan 1. Jadi kita rubah dulu nih persamaan 2-nya menjadi Y sama dengan 25 min X. Jadi si X-nya pindah ruas ya. Y sama dengan 25 min X. Lalu yang persamaan 3 kita rubah menjadi Z sama dengan 18 dikurang X. Sama ya, X-nya juga pindah ruas jadi 18 dikurang X. Kita tulis dulu persamaan satunya, X tambah Y tambah Z sama dengan 33. Karena kita dapat Y sama dengan 25 min X, nanti Y-nya kita ganti jadi 25 min X. Dan Z-nya kita kan punya 18 min X, jadi Z-nya nanti diganti dengan 18 min X ya. Seperti ini.
X, Y-nya diganti 25 min X ditambah Z-nya 18 min X sama dengan 33. Ini di sini kita hitung nih. X, ya kan? 25 ditambah 18 itu dapat 43, min X ditambah min X itu dapat min 2X. X dikurang 2X itu kan jadinya min X ya. 3-3-nya turun, 4-3-nya yang tadinya positif pindah ruas jadi negatif. Berarti hasilnya min X sama dengan min 10. Atau karena ini sama-sama negatif, kita kalikan saja dengan min 1, nanti hasilnya jadi X sama dengan 10. Berarti umur Nadine berapa? Umur Nadine 10 tahun. Gitu ya. Oke, lanjut lagi kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini, Andi dan Dian bekerja bersama-sama dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan selama 4 hari. Dian dan Toto bekerja bersama-sama dapat menyelesaikan pekerjaan yang sama selama 3 hari. Sedangkan Andi dan Toto bekerja bersama-sama dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut selama 2,4 hari. Jika mereka bekerja sendiri, berapa lama Toto bisa mengerjakan tugasnya? Kita jawab dulu dengan mencari model matematikanya. Kita misalkan Andi itu dengan X, Dian dengan Y, dan Toto dengan Z. Nah, di sini kan ada kata-kata Andi, Dian bekerja bersama-sama dapat menyelesaikan waktu pekerjaan selama 4 hari. Di sini soal ceritanya berbanding ya, berbanding terbalik ya. Jadi kalau misalnya semakin banyak orang, dia akan semakin sedikit menghabiskan waktunya. Jadi, nanti bentuk dari model matematikanya kita menggunakan bentuk kayak pecahan biasa. Jadi seperti ini ya. Ani dan Dian sama dengan Ani dan Dian ya, bekerjanya jadi 1/X tambah 1/Y sama dengan 1/4. Kenapa bentuknya seperti ini? Yang tadi yang sudah dijelaskan. Karena dia itu berbanding terbalik. Jadi semakin banyak orangnya, waktunya akan lebih sedikit. Jadi kita menggunakan bentuk seperti ini. Ya, lanjut. Untuk Dian dan Toto itu menjadi 1/Y tambah 1/Z sama dengan 1/3. Dan terakhir, Ani dan Toto itu 1/X tambah 1/Z sama dengan 1/2,4. Nah, 2,4 ini bisa kamu rubah menjadi 24/10 ya. Jadi 1/24/10. Nah, ini 1/24/10 ini bisa kamu langsung balik ya. Dibalik jadinya 10/24. 10/24 ini bisa diperkecil. Diperkecil dengan sama-sama dibagi bagi 2 ya. Jadi 10 dibagi 2 itu dapat 5 dan 24 dibagi 2 itu 12. Gitu. Sekarang untuk menghitung berapa lama Toto bisa mengerjakan tugasnya, karena bentuknya seperti ini ya. Jadi ada ini kan persamaan 1 ya. Persamaan 1, persamaan 2, dan ini persamaan 3. Nah, ini bisa kamu langsung jumlahkan semua ya. Jadi dijumlahkan semua, jadi bentuknya seperti ini nih. 1/X tambah 1/Y sama dengan 1/4, 1/Y tambah 1/Z sama dengan 1/3, 1/X tambah 1/Z sama dengan 5/12. Ya, ditulis lagi deh, ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Ini semua dijumlah ya. Hasilnya kamu perhatikan baik-baik. Ini kan 1/X nih. 1/X ditambah ada lagi nggak ya X? X lagi ada di sini ya. Jadi 1/X ditambah 1/X jadinya 2/X. Nah, ini 1/Y ditambah 1/Y jadinya 2/Y. 1/Z ditambah 1/Z jadinya 2/Z. Yang ini dijumlahin sama nih. Jadi disusun dulu ya. 1/4 ditambah 1/3 ditambah 5/12. Nah, ini lihat, perhatikan di sini kan sama-sama 2, ini 2, ini 2. Jadi 2-nya bisa dikeluarkan ya. 2-nya dikeluarkan jadinya 2, 1/X ya.
Jadi karena 2-nya keluar, jadi sisanya tinggal 1 per X, 1 per Y, tambah 1 per Z. Ini semua, yang ini kamu cari FPB-nya ya, kalau nggak salah FPB-nya 4, 3, 12 itu FPB-nya berapa? 12 ya. Ambil 12, terus cara dapat kok ini bisa 3, ini 4, ini 5, dapat dari mana nih? Perhatikan. 12 dibagi 4, 12 bagi 4 berapa? 3. 3 dikali 1 berapa? 3 gitu. Lanjut lagi yang sebelahnya, 12 dibagi 3 berapa? 4. 4 dikali 1 berapa? 4. Nah, 12 dibagi 12 1 kali 5 ya 5 gitu ya. Nah, si 2 ini nanti pindah ruas nih ya. Setelah kamu hitung dapat ini berapa, kita hitung ya, dapatnya itu kan 3 tambah 4 tambah 5 itu dapatnya 12. Terus si 2 nya yang tadinya pengali pindah ruas jadi pembagi. Jadinya 12 per 12 dibagi 2. 12 bagi 2 kan itu sama aja dengan 1 ya. Jadi 1 dibagi 2 jadinya 1 per 2. Udah dapat di sini 1 per X tambah 1 per Y tambah 1 per Z sama dengan 1 per 2. Nah, hasil ini itu sama aja dengan mereka bertiga bekerja bersama-sama membutuhkan waktu berapa. Lihat ya, ini kan karena dijumlah semua, berarti dia sama aja dengan bekerja bersama-sama. 3 orang ini kalau misalnya dia bekerja bersama-sama, dia membutuhkan waktu 2 hari gitu. Sedangkan yang ditanyanya itu Toto. Ini Toto, berarti untuk mencari Toto bagaimana? Kita substitusi persamaan 1 ke persamaan 4. Persamaan 4 tuh yang mana nih? Yang ini ya. Ini persamaan 4. Persamaan satunya ini 1 per X tambah 1 per Y sama 1 per 4. Toto itu kan Z ya. Kenapa tadi saya memilih substitusi persamaan 1 ke persamaan 4? Kenapa nggak 2? Kenapa nggak 3? Karena Toto itu kan Z ya. Saya taruh dulu deh persamaan satunya. Toto itu kan Z. Berarti ini kita cuekin aja. Yang ini ada nggak nih yang diketahui 1 per X tambah 1 per Y? Ada nih, persamaan 1 per X tambah 1 per Y sama 1 per 4. Berarti ini diganti dengan 1 per 4 ditambah 1 per Z sama dengan 1 per 2. Sekarang 1/4 ini pindah ruas, jadinya 1 per Z sama dengan 1 per 2 dikurang 1 per 4. Disamakan penyebutnya, jadinya sama-sama 4. 4 dibagi 2 berapa? 4 dibagi 2 itu kan 2 ya. 2 dikali 1 2 dikurang 4 dibagi 4 1 kali 1 1. Jadinya bentuknya seperti ini ya. Jadinya berarti 2 dikurang 1 1. Berarti Z-nya 1 per 4. Nah, ingat, kita ini kan pakai perbandingan terbalik. Jadi kalau ditanya Toto dia mengerjakan berapa hari ya, berarti Z-nya 4 ya, si Totonya 4. Maka Toto bekerja membutuhkan waktu selama 4 hari. Lalu bagaimana dengan Ani dan Dian? Coba sebagai latihan kamu bisa mencobanya sendiri ya, untuk mengetahui berapa lama Ani dan Dian mengerjakan tugasnya sendiri gitu. Semoga paham ya untuk materi ini. Kita lanjut lagi ke contoh soal yang ketiga. Rata-rata nilai ulangan Bama dan Edo adalah 88,5. Rata-rata nilai ulangan Edo dan Balkis adalah 84. Rata-rata nilai ulangan ketiganya adalah 86. Nilai ulangan Bama adalah, kita buat dulu model matematikanya. Kita misalkan Bama itu X, Edo itu Y, dan Balkis itu Z. Rata-rata Bama dan Eko, ya namanya rata-rata kan berarti dijumlah lalu dibagi sebanyak jumlah yang dijumlahkan ya, angkanya gitu. Di sini kan Bama dan Edo
itu ada 2 orang, berarti kan X tambah Y dibagi 2, itu katanya 88,5 nih rata-ratanya. Maka kalau X tambah Y, si 2 nya pindah ruas, 2 ini pindah ruas, jadi 88,5 dikali 2 dapat 177. Lanjut lagi, rata-rata Edo dan Balkis, ya rata-rata berarti sama-sama dibagi 2 juga. Edo itu Y, Balkis itu Z, jadi Y tambah Z dibagi 2 sama dengan 84, maka Y tambah Z nya itu 2 dikali 84, 168. Berikutnya, katanya rata-rata ketiganya itu kan berarti X tambah Y tambah Z dibagi berapa? Dibagi 3, karena di sini kan banyaknya ada 3 ya, sama dengan 86, berarti X tambah Y tambah Z nya berapa? 3 dikali 86, 258. Anggap aja ini persamaan 1, ini persamaan 2, dan ini persamaan 3. Karena yang ditanyanya ulangan Bama itu Bama tadi dimisahkan dengan X. Kita punya yang diketahui tambah Z nggak? Ini nih ya, berarti tinggal masukin substitusi ya, substitusi persamaan 2 ke 3 untuk mencari nilai ulangan Bama. Persamaan 2 yang mana tadi? Ini ya, Y tambah Z, kita masukin ke persamaan 3, persamaan 3 nya seperti ini, X tambah Y tambah Z sama dengan 258. Tadi yang ditanya Bama itu kan X, Y tambah Z nya udah ada nih, 168, jadi kita taruh X tambah 168 sama dengan 258, berarti X nya sama dengan berapa? 258 dikurang 168, hasilnya 90, maka nilai ulangan Bama adalah 90. Lalu nilai ulangan Bama ya, Bama 90, lalu nilai ulangan Edo dan Balkis berapa? Coba kalian cari sendiri ya, sebagai latihan kalian. Soal yang terakhir, contoh soal yang terakhir. Diketahui 3 bilangan A, B, dan C, rata-rata dari ketiga bilangan tersebut adalah 16. Jika bilangan kedua ditambah 20, maka hasilnya sama dengan jumlah bilangan lainnya. Bilangan ketiga sama dengan jumlah bilangan lainnya dikurang 4, bilangan tersebut berturut-turut berapa? Bilangan tersebut kalau berturut-turut ya, kalau diurut berapa? Kita jawab lagi. Di sini kan katanya rata-rata ketiga bilangan tersebut adalah 16. Berarti kalau A ditambah B ditambah C dibagi 3 sama dengan 16. Berarti A tambah B tambah C nya 16 dikali 3. Lalu bilangan kedua atau si B ya ditambah 20, maka hasilnya jumlah bilangan lainnya, berarti B tambah 20 sama dengan A tambah C ya. B tambah 20 sama A tambah C. Dan bilangan ketiga, di soal nih bilangan ketiga atau si C sama dengan jumlah bilangan lainnya A tambah B, kan bilangan lainnya ya, karena C nya udah depan, A tambah B dikurangi 4. Berarti kita tulis dulu model matematikanya, C sama dengan A tambah B dikurang 4. Oke. Pertanyaannya kan nilai A, B, dan C nya berapa? Pertama kita substitusi dulu persamaan 2 ke 1. Persamaan 2 ke 1. Kenapa? Karena ini yang paling mudah nih. Di sini kan persamaan satunya itu, ini kan persamaan 1, 2, 3. Persamaan satunya itu kan A tambah B tambah C sama dengan 48. Kita bisa mencari nilai mana ya? Kan di sini ketahui A sama C ya, A tambah C. A tambah C, katanya itu B tambah 20, berarti di sini B ya. Ini itu tadi dapat B tambah 20. Berarti B-nya turun, A tambah C-nya B tambah 20 sama dengan 48. Terus B tambah B kan 2B. 20-nya pindah ruas, yang tadinya 48 dikurang 20 kan. 48 dikurang 20 itu kan 28.
Nah, si 2 karena dia pengali, pindah ruas jadi pembagi. 28 dibagi 2 berapa? B-nya dapat 14. Udah dapat nih B-nya 14. Sekarang kita coba lagi mensubstitusi persamaan 3 ke persamaan 1. Sebelumnya persamaan 3-nya kamu ganti dulu nih posisinya. Yang tadinya A tambah B dikurang 4, kita rubah jadinya min 4 nya pindah nih, jadinya min 4 pindah ruas kan jadinya plus 4 ya. Jadinya kan di sini A tambah B tambah C sama 48. Berarti A tambah B nya udah diketahui tuh. Yang mana ini nih? A tambah B nya udah diketahui, tambah C sama 48. Kita pindahin ya. A tambah B itu kan sama aja dengan C tambah 4 ditambah C nya turun sama dengan 48. Lalu C tambah C itu 2C, 48, 4 yang ini pindah jadi min 48 dikurang 4. Dapatnya 44 dibagi 2. 44 dibagi 2. Ini 2 dapat dari sini ya. 2 ini yang tadinya pengali pindah ruas jadi pembagi. 44 bagi 2 itu 22. C-nya udah ketemu. Terakhir, nyari A. Nyari A tinggal mensubstitusi nilai B dan C ke persamaan 1. Persamaan satunya kan ini A tambah B tambah C sama 48. C-nya udah ada, lalu B-nya juga udah ada, tinggal dimasukkan. A tambah B-nya 14, C-nya 22 sama dengan 48. 14 tambah 22 itu kan 36. Berarti kan A tambah 36 sama dengan 48. 36 nya pindah ruas, 48 dikurang 36. 48 dikurang 36 berapa? Iya, A nya dapat 12. Berarti kalau diurutin nilai A, B, dan C nya berapa? Berarti kan 12, B nya 14, C nya 22. Gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya selesai juga pembahasan materi mengenai penerapan soal cerita pada SPLTV. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ke depannya untuk kalian. Terima kasih ya sudah menonton hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya untuk belajar.